Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Tadi Fadil izin sama guru nggak bisa gabung kelas kita hari ini. Kita doakan semoga Fadil segera sembuh. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ayo kelas dipimpin berdoa. Iya. Setelah berdoa, mari kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Bu Guru, presentasi dulu ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba dibaca. Kita sampai tema berapa, Aslia? Tema 2, udara bersih bagi kesehatan, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 1. Ya, kita sudah sampai pada tema 2. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo, Cantika, teman-temannya dipimpin bernyanyi. Sabang sampai Iya, itu tadi cara kita untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Sekarang kita lanjutkan. Setiap pembelajaran pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Coba Erlina dibaca, Erlina. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. 1. Mengamati teks tentang 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Iya, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, mari untuk menambah semangat kita lakukan tepuk PPK bareng-bareng ya. Tepuk PPK. Sekaligus nasional. Mari kita kita. Sudah siap masuk pembelajaran inti? Iya, coba kalian amati gambar yang ada di layar seperti berikut. Gambar apa itu anak-anak? Orang bakaran Orang yang memakai masker dan lahan yang sedang terbakar. Coba kalian bayangkan jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, yang akan terjadi mengganggu pernafasan, menyebabkan batuk, polusi udara. iya, polusi udara. Kita tentu selalu ingin menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Akan tetapi, faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kesehatan organ pernafasan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di bagian Sumatera dan Kalimantan. Coba kalian cermati bacaan berikut ini. Apa itu judulnya, Askia? Bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kalian pasti kemarin sudah membaca ya di Google Classroom ya? Iya, Bu. Ada pokok-pokoknya bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ada juga apa saja kabut asap bagi kesehatan kita. Dilanjutkan cara kita melindungi dari kabut asap.
Setelah kalian membaca teks tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, Bu Guru punya pertanyaan ini, coba dijawab. 1. Apa yang menyebabkan terjadinya kabut asap? Siapa yang mau jawab? Lahan, Bu. Dapat menyebabkan penyakit pernafasan, Bu. Pinter, dapat menyebabkan penyakit pernafasan manusia. Yang ketiga, bagaimana cara memelihara organ pernafasan agar terhindar dari penyakit? Olahraga, Iya, olahraga betul. kita keluar rumah, Mm-mm. membersihkan Ya, lingkungan. ya. Itu tadi contoh cara memelihara organ pernafasan agar terhindar dari penyakit. Ya. Coba dari pertanyaan yang sudah ada di atas tadi, dapatkan kamu membedakan penggunaan kata tanya. Coba kata tanya apa saja yang digunakan dalam kalimat tanya di atas. Dan bagaimana? Pinter. Kata tanya yang digunakan tadi adalah kata tanya apa dan bagaimana. Ternyata kalian juga sudah bisa membedakan kata tanya itu digunakan untuk menanyakan apa saja. Untuk lebih jelasnya, coba berikut. Media pembelajaran bahasa Indonesia tentang kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawaban, sebelum makan, Aldi mencuci tangan dan berdoa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contoh, di mana Alvin baca buku? Jawaban, Alvin membaca buku di perpustakaan. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh, kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawaban, Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh, mengapa Adi rajin belajar? Jawaban, Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Nah, kalian sudah menyimak dengan benar video pembelajaran tadi, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, dari kata tanya tadi, coba kalian identifikasi kata tanya apa saja yang sudah kalian temukan pada bacaan tadi. Ada kata tanya apa saja coba yang dipakai. Coba gantian yang menjawab satu-satu. Tias, kata tanya apa yang dipakai tadi? Kapan? Iya, ada kapan. Rama, Bagaimana? bagaimana? Rizky, Mengapa? iya itu tadi
Beberapa kata tanya digunakan dalam teks bacaan, bahaya, kabut asap, dan cara mengatasinya. Setelah kalian membedakan penggunaan kata tanya tadi, coba kalian buat contoh pertanyaan dari jawaban yang sudah Bu Guru siapkan. Nomor 1, Bu Guru punya jawaban, asap mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Coba Erlina buat pertanyaannya. Apa saja zat yang mengandung dalam asap? Ya, apa saja zat yang terkandung dalam asap? Untuk pertanyaan kedua, jawaban, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. Gunakan masker dengan benar. Coba Wahyu, kamu buat contoh pertanyaannya dari jawaban itu. Bagaimana cara memelihara organ pernapasan kita? Pinter. Bagaimana cara memelihara organ pernafasan kita? Tepuk tangan untuk kalian semua. Dari bacaan tentang 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, di situ tertera beberapa jenis penyakit pernafasan. Coba kalian identifikasi ada penyakit pernafasan apa saja ya yang ada di situ. Coba Askia. Asma, paru-paru kronis, dan ISPA. Iya. Di situ ada penyakit asma, ada penyakit paru-paru kronis, ada penyakit ISPA. Oke. Untuk lebih jelasnya, untuk memelihara organ pernafasan kita itu caranya bagaimana ya? Nah, coba kalian pelajari, kalian amati video berikut ini. Pernafasan diantaranya yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Menjaga kesehatan organ pernafasan bisa dengan cara makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik, istirahat cukup dan posisi tidur benar atau miring ke kanan dan jangan telungkup. Dari video tadi, cara menjaga organ pernafasan kita. Askia, 1, ayo. 2, Erlina, istirahat yang cukup. Rama, 3, yo. 3, keluar rumah memakai masker. Iya. Kena asap rokok. Iya, menghindari paparan asap rokok. Cara memelihara organ pernafasan. Yang sudah kalian pelajari mulai dari awal tadi, coba selanjutnya kalian kerjakan LKPD yang sudah ada di Google Classroom ya. Sudah bisa? Askia, coba kamu mengerjakan pekerjaanmu. Tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang, Bu. Kenapa kalian merasa senang? Karena mendapatkan banyak ilmu. Evaluasi jangan lupa ya, dikerjakan di Google Classroom ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba kita nyanyi lagu dulu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat menambah wawasan kita. Nanti setelah belajar langsung ganti baju, makan siang ya, dan di masa pandemi tetap menerapkan 5M. Selamat istirahat anak-anakku. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.